Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zahra Wulandari dengan NIM 202371700041. Di sini saya akan membahas atau memaparkan materi tentang identifikasi bunyi berdasarkan alat ucap. Sumber energi utama dalam terjadinya bunyi bahasa karena adanya udara dari paru-paru. Udara itu dihisap ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar kembali bersamaan dengan waktu sedang kita bernafas. Nah, terjadinya bunyi bahasa karena udara yang dihembuskan tersebut atau dihisap tersebut sebagian kecil itu bunyi bahasa, kemudian mendapatkan hambatan di berbagai tempat alat berbicara. Nah, tempat atau alat bicara yang biasanya dilewati oleh udara tersebut, yang pertama itu ada batang tenggorok, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau baik rongga hidung bersama dengan alat yang lainnya. Nah, di sini bagian-bagian tubuh yang ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya bunyi bahasa itu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen subglotal, yang kedua ada komponen laring, yang ketiga itu ada komponen supraglotal. Nah, untuk komponen subglotal itu terdiri dari paru-paru, batang tenggorok. Nah, untuk komponen laring terdiri dari pangkal tenggorok, pita-pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, dan epiglotis. Selanjutnya, untuk komponen supraglotal terdiri dari yang pertama ada akar lidah, punggung lidah, lidah belakang, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkungan kaki gigi, gigi atas, dan gigi bawah. Nah, alat ucap tersebut sering digunakan untuk menggambarkan keseluruhan bagian dari tubuh. Salah satunya paru-paru yang bisa jadi digunakan dalam menghasilkan sebuah bunyi. Nah, lebih mudahnya akan diatasi pada area mulut, hidung, dan tenggorokan serta laring, atau bisa disebut juga dengan kotak suara. Jadi untuk laring itu alias kotak suara ya. Nah, dalam daerah tersebut hambatan utama pada aliran udara terjadi atau rongga utamanya dari alat-alat ucap yaitu rongga hidung, rongga mulut, rongga faringal, atau bisa disebut juga faring. Nah, rongga hidung itu terdiri dari tulang, maka dari itu bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Rongga hidung dapat dipisahkan dari alat suara lain dengan menaiki venum bagian belakang dari langit-langit. Gerakan ini akan menutup seluruh Felix yang bergerak dari faring ke ruang nasal. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut atas dibentuk oleh struktur tulang dari platum dan velum. Bila ujung lidah ditempatkan pada gigi atas dan kemudian digerakkan ke belakang pada langit-langit mulut, maka akan terlihat bahwa jarak yang sedikit di belakang gigi dan gusi yang ada jelas adalah daerah alveolar. Jadi untuk di langit-langit mulut itu disebut dengan alveolar. Kemudian lengkungan platum diteruskan kepada velum di belakang. Velum berakhir pada uvula. Uvula itu yang di belakang alveolar. Nah, yang dapat dilihat tergantung ke bawah ketika Anda melihat pada mulut yang terbuka. Nah, ketika ingin melihat velum, kita akan apa yang akan dilakukan yaitu membuka mulut. Nah, di atas ini akan terlihat yang namanya alveolar dan velum gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada laring dan pita suara. Laring dan pita suara. Nah, rongga faring berakhir pada laring atau biasanya disebut dengan kotak suara. Di dalam laring terdapat sebuah pita suara. Pita suara itu adalah kumpulan daging yang berselaput panjang dan bentuknya diatur oleh sebuah otot-otot tertentu.
Nah, ruang yang terdapat di antara selaput dinamakan sebagai glotis. Pada saat membuat sebuah bunyi, pita suara yang sangat aktif dapat berbentuk ada 3. Yang paling umum dan yang paling kita sering temukan. Yang pertama itu terpisah lebar, atau udara dapat mengalir tanpa sebuah halangan atau hambatan. Yang kedua, merapat dan bergetar. Yang ketiga, tertutup sama sekali sehingga memisahkan paru-paru dari semua alat ucap yang ada. Nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu, di gambarnya ada di PowerPoint sudah saya terangkan. Nah, selanjutnya materi yang kedua tadi, yang pertama itu identifikasi bunyi berdasarkan alat ucap. Sekarang identifikasi bunyi berdasarkan cara ucap. Nah, dari penjelasan berdasarkan alat ucap, glotis merupakan celah antara pita suara yang merupakan awal terjadinya bunyi bahasa. Glotis dapat tertutup atau bergerak membuka sedikit maupun agak lebar. Berikut macam-macam pergerakan glotis dalam pita suara untuk menghasilkan bunyi bahasa yang diinginkan. Yang pertama, apabila pita suara terpisah atau terbuka lebar, udara dapat keluar melalui glotis tanpa hambatan. Hal ini akan menyebabkan tidak ada bunyi yang dihasilkan. Nanti untuk gambar bisa dilihat ya Bapak Ibu di PowerPoint yang akan saya berikan. Yang kedua, apabila dua pita suara membuka agar lebar, maka akan dihasilkan bunyi tak bersuara. Misalnya bunyi P, S, atau T. Tuh. Ketiga, apabila dua pita membuka sedikit atau sempit, maka pita suara itu akan bergetar apabila dilalui udara. Hal ini akan menghasilkan bunyi yang bersuara B, Z, D. Yang keempat, cara lain menandai bunyi yang bersuara dan tidak bersuara. Yang pertama, bunyi bersuara. Ketika himbuan me ketemu kata dasar biru, dia akan tetap jadi membiru. Nah, ketika bunyi tak bersuara, me ketemu dengan kata dasarnya sapu, dia akan luluh, yaitu jadi menyapu. Dan selanjutnya, apabila dua pita suara tertutup rapat, maka akan dihasilkan bunyi hambat seperti bunti glottal. Selain dari pita suara, berikut merupakan pergerakan langit-langit lunak atau velum dalam menghasilkan bunyi bahasa. Yang pertama, bila velum naik dan uvula menutup jalan rongga hidung, maka arus udara keluar melalui rongga mulut. Bunyi yang akan dihasilkan dari proses ini adalah bunyi oral seperti A, I, U, E, O, P, T, K, B, D, dan G. Nah, yang kedua, bila velum turun dan uvula menutup rongga mulut, maka arus udara akan keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan dalam proses ini adalah bunyi menasal. Nanti contohnya bisa dilihat di makalah atau PPT-nya. Selanjutnya, pembentukan bunyi bahasa terdapat artikulator aktif dan artikulator pasif. Nah, untuk artikulator aktif di sini pengertiannya merupakan organ wicara yang dapat bergerak aktif. Sedangkan untuk pengertian dari artikulator pasif merupakan organ wicara yang bersifat statis atau tetap, tidak dapat bergerak. Nah, kedua artikulator ini memiliki tugas masing-masing. Saya akan memaparkan tugas dari masing-masing artikulator. Yang pertama, ketika artikulator langit-langit, kerat, atau platum berfungsi sebagai artikulator pasif. Sedangkan artikulator aktif yaitu apex atau yang bisa disebut dengan ujung lidah dan laminum atau daun lidah. Yang kedua, dalam pembentukan bunti bahasa, alveolum berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktif yaitu apex tadi yang disebut dengan ujung lidah atau labium bibir. Yang ketiga, dalam pembentukan sebuah bunyi bahasa, dentum berfungsi sebagai artikulator
artikulator pasif, sedangkan artikulator aktif yaitu apex atau labium. Yang keempat, dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir bawah dapat berfungsi sebagai artikulator aktif, sedangkan artikulator pasifnya yaitu bibir atas. Bunyi yang dihasilkan yaitu bunyi bilabial, bunyi B dan P. Selanjutnya, lidah terdiri atas apex, ujung lidah, laminum, daun lidah, dorsum, pangkal lidah, rod, akar lidah. Lidah berlaku sebagai artikulator pasif. Selanjutnya, udara yang sampai pada rongga mulut atau rongga hidung akan dapat diganggu oleh posisi lidah atau bentuk mulut, atau bisa saja diganggu oleh alat-alat ucap lainnya. Dalam hal ini mempengaruhi keluaran arus udara tersebut akan menjadi vokal konsonan dan semi vokal. Nah, yang pertama, apabila arus jalur sebelum keluar dari mulut hanya diganggu oleh posisi lidah atau dihambat oleh posisi lidah dan bentuk dari mulut, maka yang keluar yaitu bunyi vokal contoh A, I, U, E, O. Nah, seolah-olah jadi lidah itu mengganggu atau menyumbat dari rongga mulut arus jalur yang ingin dikeluarkan gitu. Selanjutnya yang kedua, bila arus ujar dihambat oleh alat ucap, maka terjadilah bunyi konsonan, yaitu bunyi konsonan di sini ada P, B, G, R, L, M, N. Selanjutnya, semivokal merupakan bunyi bahasa yang memiliki sifat vokal dan konsonan. Semivokal diucapkan seperti vokal tetapi kemudian cepat berbalik ke bunyi yang lainnya, contoh J, W. Selanjutnya, posisi lidah. Posisi lidah dan bentuk mulut juga mempengaruhi jenis vokal yang dihasilkan. Nah, berikut jenis vokal berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut saat bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan. Yang pertama ada jika posisi lidah itu tinggi, sedang, rendah, maka jenis vokal yang dihasilkan menjadi vokal tinggi, vokal sedang atau vokal rendah. Nah, jika posisi lidah di depan, tengah, belakang, maka jenis vokal yang dihasilkan yaitu vokal depan, coklat, tengah, atau vokal belakang. Yang kedua, mulut dan rongga mulut juga menentukan jenis vokal. Jika mulut membundar, maka terbentuklah vokal bundar. Nah, vokal bundar itu yang biasa kita temui ada U, O. Nah, jika tak bundar, maka terbentuklah vokal tidak bundar yang biasa kita temui dalam huruf yaitu E, I. Jadi bibirnya itu tidak membentuk bundar. Lanjut, jenis vokal yang dihasilkan oleh arus udara yang keluar melalui rongga hidung adalah vokal menasal. Nah, vokal menasal ini bunyi yang dikeluarkan oleh hidung. Sekian pemaparan dua materi dari saya, yaitu materi identifikasi bunyi berdasarkan alat ucap dan identifikasi bunyi berdasarkan cara ucap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.